empedu ya oleh reagen kemudian akan menjadi pigmen berwarna lain ya. Jadi bilirubin ketika dioksidasi dari warna kuning pasti akan berubah warna. Biliverdin dari warna hijau ketika dia dioksidasi tentunya akan berubah warna ya. Jadi akan menimbulkan atau menyebabkan degradasi warna ya, jadi seperti warna pelangi. Jadi misalnya hijaunya jadi hijau apa gitu ya. Nah kemudian untuk dasar reaksinya sendiri ya itu adalah, jadi dasar dari pemeriksaan pigmen empedu ini adalah jadi oksidasi dari pigmen empedu oleh reagen yang dipakai menjadi pigmen berwarna lain ya. Contohnya misalnya adalah mesobilirubin ya. Mesobilirubin ini dia akan membentuk warna kuning. Kemudian ada mesobiliverdin. Mesobiliverdin ini akan membentuk warna hijau kebiruan, dan mesobilisianin ini akan membentuk warna biru keunguan. Nanti kalian lihat kira-kira empedu yang kalian dapatkan tuh yang mana, apakah dapat 3 warnanya sekaligus atau hanya salah satu saja ya. Kalau misalnya terdapat bilirubinnya berarti warnanya akan kuning. Kalau biliverdin warnanya itu akan hijau biru. Kalau ada bilisianinya warnanya akan biru keunguan ya. Cara kerjanya 2,5 mili asam nitrat pekat ya HNO3 tambahkan dengan hati-hati 5 mili empedu encer sehingga kedua cairan ini tidak tercampur ya. Jadi ditambahkan HNO3-nya dulu melalui dinding tabung, kemudian dituangkan empedu encernya. Perhatikan warna yang terbentuk pada perbatasan kedua cairan tersebut. Ujilah kepekaan tes ini dengan menggunakan empedu yang lebih encer. Jadi nanti kalian lihat apa namanya sampelnya itu apakah dia berhasil ada memang terpisah warnanya atau tidak. Jadi apakah memang nanti di situ ada bilirubinnya, biliverdinnya atau bilisianinya. Kemudian yang kedua adalah test mate ya. Pada test mate ini kita menggunakan reagen yaitu iodium alkohol. Jadi 2 mili empedu yang encer ya, nanti Mbak Sela sudah mengencerkan beberapa tetes larutan iodium ya, kemudian alkohol 0,5% sebagai lapisan atas, kemudian jangan dikocok. Nanti kalian akan melihat apakah terdapat cincin hijau tua atau hijau kebiruan di bawah lapisan iodium. Jika terbentuk maka positif ada pigmen biliverdinnya seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa lihat ya, kalau misalnya nanti dari empedu yang kalian bawa itu nanti akan kita bantu encerkan. Kemudian yang berikutnya nomor 3 adalah percobaan asam empedu ya. Yang terakhir percobaan asam empedu. Jadi kandungan isi asam empedu adalah yang pertama pigmen empedu tadi yang mau kita buktikan tadi. Kemudian yang kedua adalah konjugasi asam glukuronat dengan hormonnya. Jadi kalau kita tahu bahwa asam empedu ini adalah sebagai penghasilnya bentuk hormon ya, terutama hormon-hormon yang bersifat steroid atau hormon-hormon yang dia bersifat lipofilik ya. Jadi isi asam empedu itu selain pigmen tadi bilirubin dan biliverdin, tetapi juga ada konjugasi asam glukuronat dengan hormon. Jadi hormon-hormon steroid seperti yang dulu pernah saya bilang itu dia ketika lewat peredaran darah itu dia tidak bisa bebas. Dia harus bergantung dengan molekul lain. Nah, molekul lain di asam empedu itu adalah asam glukuronat ya. Kemudian berikutnya ada bahan-bahan organik seperti natrium, kalium, klorida dan sebagainya. Jadi bahan-bahan organik inilah yang nantinya akan membentuk atau akan membentuk garam empedu ya. Jadi ingat ada asam empedu, ada garam empedu. Nah, nanti garam-garam empedu ini akan dihasilkan melalui bahan-bahan organik seperti natrium, kalium, klorida dan sebagainya ya. Jadi hati ya, sel-sel hepar itu dia juga memproduksi garam empedu itu sekitar 6 gram per hari
Ya, jadi nanti kita lihat apa sih fungsinya dari garam-garam empedu ini. Kemudian selain itu ada, selain pigmen, selain konjugasi asam glukurona dengan hormon, selain bahan organik itu ada ALP. Jadi ALP itu adalah enzim alkali fosfatase, ya. Jadi enzim alkali fosfatase ini adalah enzim yang berperan pada proses lipolisis atau enzim yang berperan pada proses atau membantu pencernaan pencernaan lemak, ya. Nah, sebagian besar ALP ini atau enzim alkali fosfatase ini dihasilkan oleh organ hati, makanya apa namanya, enzim ini ada di asam empedu di ini ya, ada di asam empedu, ada di dalam asam empedu. Nah, kemudian, nah ini adalah asam empedu. Ini apa namanya? Jadi asam empedu ini merupakan hasil degradasi dari kolesterol. Ya, jadi kolesterol yang ada, yang kemarin kita pelajari ya, kolesterol yang dia apa namanya, ada yang digunakan sebagai untuk sintesis hormon steroid, ya, kemudian digunakan sebagai sumber energi, ya. Nah, hasil metabolismenya itu akan membentuk asam empedu dengan inti, ya. Jadi asam empedu yang mempunyai inti siklopentanoperhidropenantren, ya, itu adalah inti dari asam empedu yang merupakan hasil degradasi dari kolesterol. Kemudian pada manusia ada beberapa asam empedu yang terbentuk. Yang pertama adalah asam kolik, ya, kemudian asam kenodioksikolik, ya, kemudian asam dioksikolik dan asam litokolik. Jadi asam-asam empedu ini merupakan asam-asam yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar asam empedu atau apa namanya, asam-asam empedu yang primer itu seperti asam kolat, ya, asam kolat yang terkenal itu kan asam kolat. Ada asam kolat, ada asam glikokolat, ada asam litokolat, pokoknya kolat, ya. Jadi asam kolat itu dia merupakan asam empedu primer, ya. Kemudian berikutnya adalah garam empedu. Jadi garam empedu, ya, garam empedu itu terbentuk ketika asam empedu itu akan berikatan dengan natrium atau kalium, ya. Jadi ketika asam empedu itu, struktur asam empedu ini, ya, siklopentanoperhidropenantren ini berikatan dengan ion natrium dan kalium, ya, bisa natrium atau kalium, maka akan terbentuk garam empedu, ya. Nah, garam empedu ini lah yang dia fungsinya untuk pencernaan lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Jadi garam empedu inilah yang kemudian membantu proses penyerapan lemak, ya, dan juga proses penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Garam empedu menurunkan tegangan permukaan dan membantu emulsifikasi lemak sehingga memudahkan pencernaan. Jadi garam empedu ini dia fungsinya adalah ini, ya, menurunkan tegangan permukaan, ya, menurunkan tegangan permukaan dan membantu emulsifikasi lemak. Jadi kalau misalnya kita nanti belajar tentang garam empedu, ya, dalam pencernaan, jadi garam empedu itu dia mempunyai struktur, ya, dia mempunyai struktur seperti membran sel, ya. Jadi garam empedu itu dia mempunyai struktur seperti membran sel. Ada sisi yang dia bersifat hidrofilik, sisi lainnya itu bersifat hidrofobik, itu adalah yang garam empedu, ya. Jadi garam empedu itu dia akan mengelilingi tetesan lemak, dia akan mengelilingi fosfolipid dan juga TG, ya. Jadi trigliserida, ya, kemudian fosfolipid, ya, itu kan apa namanya, bentuknya itu adalah lemak, kan, ya kan. Jadi kalau kita bicara tentang trigliserid atau
fosfolipid itu kan bentuknya adalah lemak. Nah, si garam empedu ini dia berfungsi untuk membatasi, ya. Seperti kalau kalian sulit membayangkan, bisa kalian membayangkan dia berfungsi sebagai surfaktan, ya. Surfaktan seperti di alveoli, ya. Jadi garam empedu itu dia berfungsi sebagai surfaktan yang mengemulsi lemak dalam makanan. Jadi garam empedu itu kalau dia fungsinya ketika ada lipid, ya, ketika ada triasilgliserol atau trigliserida, ya, dia akan strukturnya itu akan mengitari struktur trigliserida atau akan mengitari struktur lemak. Nah, sehingga kemudian apa namanya, dia akan membentuk yang namanya misel, ya, nanti, yaitu harusnya ada di metabolisme lemak, ya. Jadi garam empedu ini dia akan membantu emulsifikasi lemak sehingga akan memudahkan proses pencernaan makanan. Kemudian garam empedu juga berikatan dengan asam lemak yang apa namanya, asam-asam lemak yang kompleks, ya, kemudian akan dipecah, ya, sehingga kemudian menjadi mudah larut dan diserap, ya. Jadi ibaratnya garam empedu itu dia seperti pelarut lemak, sehingga lemak itu bisa diserap oleh tubuh, seperti itu. Nah, tesnya adalah patent cover, ya. Jadi patent cover ini dasarnya mirip dengan tes Mollis pada karbohidrat kemarin, ya. Itu dengan asam pekat atau asam sulfat pekat ini akan membentuk furfural, ya. Nah, ini akibat adanya dehidrasi dari asam pekat. Nah, furfural ini kemudian dengan alfa-naftol membentuk senyawa ungu. Itu kalau kita belajar karbohidrat kemarin. Nah, pada tes patent cover, alfa-naftolnya itu diganti dengan asam empedu. Ya, jadi alfa-naftol itu diganti dengan asam empedu. Jadi caranya adalah 5 mili empedu encer, kalian tambahkan 5 sukrosa 5%, kemudian setelah itu kalian tuangkan hati-hati, ya, melalui dinding tabung, jangan sampai tercampur. Kalau kalian tercampur, kalian ngulang, ya. Tuang hati-hati 3 mili asam sulfat pekat sehingga terbentuk 2 lapisan, ya, seperti itu. Jangan sampai tercampur. Kalau tercampur kalian ngulang. Nah, nanti kan kalian akan mengamati terbentuknya cincin ungu. Nah, cincin ungu ini yang kemudian membuktikan adanya asam empedu, ya, seperti itu. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk ini apa namanya pengantar kita hari ini? Aihan? Biar gak kecampur jadinya gimana, Pak? Kenapa? Yang tadi asam sulfat pekat biar gak kecampur dituanginnya berarti Jadi gimana? miringkan, kita miringkan. Nah, ini jadi tadi ketika sudah empedu encernya itu sudah ditambah 5 tetes larutan sukrosa, kemudian kita miringkan tabung supaya apa namanya, supaya asam sulfat pekatnya itu tidak jatuh bebas. Jadi dialirkan melalui dinding tabung. Itulah, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada pesan dari Mbak Sela, Mbak Sabrina? Dari saya tidak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Oke, empedunya gimana Mbak Sela, Mbak Sabrina? Sabrina? Bawa sendiri, Pak, anak-anaknya nanti. Ya, sudah dipeseni ya kemarin ya Mbak Sela? Iya, sudah, Iya. Pak. Ya, baik. Ya, jadi itu saja ya untuk praktikum besok. Nanti seperti biasa ada pretest dan post-test. Nanti kita akan ambil nilai yang terbaik, apakah nilai pretest atau post-test. Kemudian nanti laporannya akan dikumpulkan hari Senin minggu depan setelah kalian ini ya sebagai syarat masuk responsi. Jadi responsinya itu nanti akan ada di hari Senin. Ya, nanti hari Rabu besok nanti saya akan jelaskan bagaimana cara responsinya dan apa saja materi yang dikeluarkan ketika responsi. Baik, Sela, gimana Sela? Mengingatkan untuk kemarin yang masih memecahkan
alat-alat lab bisa diganti sebelum ujian responsif. Oh iya. Siapa aja Mbak Sheila? Kemarin ada Cornelia, Aziza, sama Marita, Pak. Ya. Nah itu ya. Jadi sebelum responsi di beresin dulu ya labnya ya. Baik, ada lagi Helena? Pak, itu empedunya harus pakai empedu segar ya Pak? Kalau udah beli hari ini, bisa nggak Pak? Nggak apa-apa, bisa aja. Oh ya, makasih Pak. Ya, Ilham? Pak mau konfirmasi untuk laporannya berarti yang hari Senin itu yang dikumpul laporan yang praktikum kemarin sama besok ya Pak? Atau gimana? Ya, betul. Yang kemarin sama besok yang hari Senin itu. Oke, makasih Pak. Ya. Ada lagi? Tidak lagi. Kalau tidak lagi silakan. Ini nanti saya akan segera kirimkan ke Danu ya supaya kalian belajar. Baik, saya tutup pengantar pada sore hari ini. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.